Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair. Selamat pagi teman-teman Lima Granada yang soleh dan soleha. Kaifa halukum hadzal yaum? Bagaimana kabarnya nih hari ini teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini berjumpa lagi dengan Miss Fitri di channel YouTube Mit Nuri 2. Hari ini Miss Fitri akan melanjutkan pembahasan materi kita minggu lalu, yaitu tentang haji. Baik teman-teman, sebelum Miss Fitri mulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah dan dilanjut dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tata cara pelaksanaan haji. Tata caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ihram dari mikot. Apa sih ihram itu? Ihram itu adalah niat mengerjakan haji atau umroh dengan berpakaian ihram. Cara mengerjakannya, yang pertama yaitu terlebih dahulu disunahkan untuk mandi, memotong kuku, memakai wangi-wangian, dan juga berwudu. Yang kedua yaitu memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki itu ada dua helai. Yang pertama, satu helai kainnya diselempangkan di bagian atas dan satu helai kain berikutnya dililitkan di bagian bawah. Untuk perempuan, pakaian ihram harus menutupi seluruh badan kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua yaitu mikot. Mikot artinya batas waktu dan tempat yang telah ditentukan. Mikot ini ada dua macam, yaitu mikot zamani, batas waktu, dan yang kedua mikot makani, batas tempat. Untuk mikot zamani atau batas waktu yaitu dimulai dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar pada hari raya haji tanggal 10 Zulhijjah sebelum waktu habis. Sedangkan untuk mikot makani atau batas tempat yaitu yang pertama Mekah, tempat ihram atau mikot orang yang tinggal di Mekah. Yang kedua Zulhulaifah yaitu mikot orang yang datang dari arah Madinah dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu Rabig, mikot orang yang datang dari arah Syria, Mesir, Maroko, dan negara-negara di sekitarnya. Yang keempat yaitu ada Yalamlam, mikot orang yang datang dari Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang searah dengannya. Yang kelima yaitu Kornul Manazil, mikot orang yang datang dari Najdil Yaman, Najdil Hijaz, dan negeri yang sejajar dengannya. Yang keenam yaitu ada Zaku Irqin, mikot orang yang datang dari Irak, Iran, dan negara yang sejajar dengannya. Tata cara pelaksanaan haji yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 29. Tawaf itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada tawaf kudum, yaitu tawaf yang dikerjakan jamaah haji ketika baru tiba di Mekah. Yang kedua ada tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. Yang ketiga tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika akan meninggalkan tanah suci Mekah. Yang keempat yaitu ada tawaf nazar. Tawaf dalam melaksanakan nazar atau janji, hukumnya wajib dikerjakan. Yang kelima tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dikerjakan pada setiap ada kesempatan atau sembarang waktu. Syarat-syarat tawaf yang harus dipenuhi itu diantaranya yang pertama menutup aurat, yang kedua suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang ketiga niat mengerjakan tawaf, yang keempat dimulai dari Hajar Aswad, yang kelima ketika mengelilingi Ka'bah, Ka'bah ada di sebelah kiri. Yang keenam, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang ketujuh, dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Adapun cara melaksanakannya, yang pertama yaitu kita harus berniat terlebih dahulu. Yang kedua, dimulai dari Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, kemudian menciumnya.
Apabila tidak mampu, cukup dengan isyarat. Yang ketiga, berjalan mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali putaran sambil membaca doa-doa. Yang keempat, selesai tawaf berdoa di Multazam, yaitu tempat mustajab yang berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Yang kelima, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Di mana? Di makam Nabi Ibrahim alaihissalam dan makam Nabi Ismail alaihissalam. Yang keenam, yaitu disunahkan meminum air zam-zam. Tata cara pelaksanaan haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Syaratnya untuk sa'i yaitu dikerjakan setelah tawaf kudum atau rukun haji, memulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dikerjakan sebanyak 7 kali. Dilakukan di masnya atau tempat sa'i. Adapun cara mengerjakan sa'i diantaranya yaitu diawali dengan niat dari Bukit Safa menghadap Ka'bah dan membaca takbir 3 kali. Lalu membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu mulai melangkah dari Safa menuju Marwah sambil terus membaca doa. Berjalan atau berlari kecil dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali pula. Bagi laki-laki disunahkan berlari kecil di antara 2 pilar hijau. Setelah dikerjakan 7 kali di Marwah, diteruskan dengan tahalul. Tahalul adalah mencukur rambut paling sedikit 3 helai rambut. Untuk tata cara pelaksanaan haji yang kelima yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya berhenti atau berdiam. Dimulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu fajar menjelang subuh tanggal 10 Zulhijjah. Untuk cara melaksanakannya, wukuf itu diantaranya pada tanggal 8 Zulhijjah setelah sholat zuhur atau asar, seluruh jamaah haji bersiap-siap menuju padang Arafah. Lalu pada saat wukuf hendaknya sholat zuhur dan asar dijamak qashar, digabung atau diringkas, dan sebaiknya dikerjakan secara berjamaah. Setelah itu selesai sholat, hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran, istighfar, zikir, tahlil, tasbih, tahmid, dan doa. Lalu setelah matahari terbenam, selesai wukuf, jamaah haji menuju Muzdalifah untuk bermalam di sana. Tata cara pelaksanaan haji yang keenam yaitu bermalam di Muzdalifah. Kegiatan yang dilakukan di Muzdalifah selain mabit bermalam juga dilakukan untuk mencari batu kerikil sebanyak 49 atau 70 butir. Untuk apa mengumpulkan batu kerikil sebanyak itu? Batu tersebut akan digunakan di Mina untuk melontar jumroh. Selama dalam perjalanan ke Muzdalifah disunahkan memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untuk tata cara haji yang ketujuh yaitu bermalam di Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji melontar jumrah Aqobah dan bermalam pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau disebut juga dengan hari tasyrik untuk kegiatan melontar 3 jumrah yaitu ula, wusta, dan Aqobah. Dalam melaksanakan melontar jumrah ini ada peraturannya teman-teman. Di antaranya alat melontar harus berupa batu kerikil. 7 batu dilontarkan satu persatu. Melontar dengan tertib dimulai dari jumrah pertama, kedua, dan ketiga. Ula, wusta, dan Aqobah. Cara melontar jumrah yaitu yang pertama, melontar jumrah dimulai dari jumrah ula, wusta, dan jumrah Aqobah. Yang kedua, melontarnya dengan tangan kanan, kemudian tangan diangkat. Yang ketiga, batu dipegang dengan telunjuk dan ibu jari. Yang keempat, setiap melontar batu-batu kerikil itu harus mengenai jumrohnya. Yang kelima, setiap melontar jumroh disertai membaca doa.
yaitu Bismillahi Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu larangan dalam pelaksanaan haji. Larangan bagi laki-laki memakai pakaian yang dijahit, memakai sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos kaki, menutup kepala, dan menjadi wali nikah. Larangan bagi perempuan yaitu memakai penutup muka atau cadar, memakai sarung tangan. Dan larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu diantaranya memakai wangi-wangian baik di badan maupun pada pakaian kecuali yang dipakai sebelum ihram, mencukur atau memotong rambut dan bulu badan yang lainnya, serta memotong kuku dan memakai minyak rambut, berburu dan membunuh binatang yang halal dimakan dagingnya, memotong atau mencabut pohon-pohon yang tumbuh di tanah suci, menikahkan orang lain, atau menjadi wali akad nikah, berhubungan suami istri, mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor. Pembayaran dam. Pembayaran dam ini ada dua, yaitu dam sebab melanggar larangan ihram, yaitu berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama. Itu damnya atau dendanya merupakan menyembelih seekor unta di tanah suci Mekah. Kalau tidak ada unta bisa diganti dengan seekor sapi. Kalau misalkan tidak ada seekor sapi diganti dengan 7 ekor kambing. Jika tidak ada kambing diganti dengan uang seharga 1 ekor unta dan diberikan makanan, dam atau denda karena melakukan salah satu larangan berikut, yaitu bercukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, memakai minyak rambut. Dam atau dendanya yaitu dengan menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Jika tidak ada diganti dengan berpuasa 3 hari. Jika tidak mampu berpuasa diganti dengan bersodakoh, yaitu memberi makan kepada 6 orang fakir miskin selama 3 hari. Dam atau denda karena membunuh binatang buruan di tanah suci kecuali ular, kalajengking, tikus, dan lainnya. Damnya atau dendanya yaitu menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan yang dibunuh. Jika tidak mampu, bersodakoh makanan seharga binatang yang dibunuh. Yang kedua, dam sebab meninggalkan atau tidak melaksanakan salah satu dari wajib haji. Di antaranya yaitu tidak hadir di padang Arafah, mengerjakan haji secara tamattu atau qiran, tidak ihram dari mikotnya, tidak bermalam di Muzdalifah dan Mina, tidak melontar jumroh, tidak melakukan tawaf wada. Dam atau dendanya yaitu dengan menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban dan diberikan kepada fakir miskin. Kalau tidak dapat, boleh menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari. 3 hari dikerjakan pada waktu haji dan 7 hari lagi dikerjakan setelah kembali ke tanah air. Dam atau denda kepada orang yang terhalang di jalan atau tidak dapat meneruskan haji dan umroh sedangkan dia sudah berihram adalah menyembelih seekor kambing di tempat ia terhalang, kemudian bercukur rambut dengan niat tahalul. Adapun dalam melaksanakan ibadah haji memiliki hikmah dan manfaat yang luar biasa. Di antaranya yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala karena telah mendatangi rumahnya dan memenuhi panggilannya. Yang ketiga, mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dan segala permintaannya. Yang kelima, meningkatkan kesehatan fisik dan mental karena haji merupakan ibadah yang berat dan memerlukan persiapan fisik yang kuat. Yang keenam, menumbuhkan semangat berkorban karena ibadah haji memerlukan pengorbanan yang besar, mulai dari biaya, tenaga, jiwa, dan juga waktu. Yang ketujuh, mengetahui tempat bersejarah yang berkaitan dengan pelaksanaan haji, seperti contohnya Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, Padang Arafah, Masjidil Haram, dan lain sebagainya. Baik teman-teman 5 Granada yang soleh dan soleha, sampai di sini pembahasan kita tentang haji. Apabila teman-teman masih ada yang bingung, teman-teman bisa tanyakan langsung ke Miss Fitri via WA.
Baik teman-temanku semuanya, sebelum Miss Fitri akhiri pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah disambung dengan istighfar dan doa penutup yaitu doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman 5 Granada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.